ayam goreng basah ya Bu ya. Tapi kalau basah itu pompa air Bu. Kata siapa, daerah Purwakarta, Jawa Barat hanya dikenal dengan sate Marangginya. Jangan salah, ada juga makanan lain yang tersohor dari Purwakarta. Ini loh ayam goreng basah. Meski digoreng identik dengan kering, khusus di Purwakarta, ayam gorengnya tipikal basah. Rumah makan di daerah Sindangkasih, Purwakarta ini sejak tahun 1982 sudah menyajikan ayam goreng basah khas Purwakarta. Dalam satu hari bisa menghabiskan sampai 100 ekor ayam kampung. Tapi proses memasaknya bisa berkali-kali karena satu wajan besar hanya bisa menampung sekitar 25 ekor ayam atau sekitar 200 potong ayam kampung. Takaran airnya pun sekitar 5-6 liter saja. Kalau kebanyakan bisa bikin bumbunya tidak meresap ke ayamnya. Nah, kalau kurang alias terlalu sedikit, ayamnya nanti belum empuk. Kalau misalkan kita pakai ayamnya di atas 1 kilo apa 1,5 kilo ke atas, jadi si ayam itu susah menyerap Om, susah lunak. Oh gitu, susah nyerap bumbu sama susah lunak gitu ya? Mau berapa jam juga kita rebus nggak bakalan meresap bumbunya. Berarti paling ideal berapa kilo? Paling di angka 1 apa 8 on up Om. Teknik ungkep merupakan rahasia kelezatan ayam goreng yang membuat bumbu meresap sempurna ke dalam serta daging ayam. Rasanya lebih kaya dan aroma lebih menggugah selera. Saat proses ungkep ayam, apinya harus kecil supaya bumbu meresap sempurna. Kalau api besar, bumbunya bisa gosong, sedangkan ayamnya belum matang. Bumbu ungkepnya kelihatan warna kuning ya, tapi ternyata rempah utamanya bukan kunyit tuh. Ini banyakkan kunyit atau apa bahan rempah-rempahnya? Kalau untuk rempah sih kencur Om. Kok malah kencur ya? Iya. Kenapa nggak kunyit kayak yang biasanya ayam goreng kuning? Kalau misalkan kebanyakan kunyit, rasanya itu kurang Om. Sama ke ayam lama untuk nyerap sama cepat lunaknya gitu. Lama kalau. Jadi malah kencur ya? Kayak seblak ya? Kebanyakan kencur ya? Disebut ayam goreng basah karena ayam yang sudah diungkep bumbu sengaja digoreng tidak sampai kering. Ya, kira-kira sekitar 2 hingga 3 menit lah. Jadi tekstur ayam gorengnya tetap basah, dagingnya lembut dan juicy. Proses mengungkep ayamnya memang beda dengan yang biasanya. Di sini wajannya nggak perlu ditutup, cukup diungkep sekitar 2-3 jam tergantung banyaknya ayam. Menu ayam goreng basah memang banyak disediakan rumah makan di Purwakarta. Soalnya di sini bahan baku ayam kampung cukup melimpah. Banyak peternakan ayam kampung di daerah Bungursari ataupun Pleret. Jadi tipikal ayam goreng basah itu. Kan kalau ada ayam goreng lain harus digoreng dulu baru kita makan. Kalau ini tipikal ayam goreng basah itu dia tuh sebenarnya udah matang. Pilihan aja mau digoreng lagi atau diangetin lagi itu bisa. Tapi aslinya ini udah matang ya. Kita coba ya. Ini kebetulan ada potongannya tuh. Ini kita makan ya, asli ini. Waduh, asli enak, wah, mantap pisan. Ayam kampung memiliki kadar air yang lebih sedikit dibanding ayam jenis lain, sehingga ketika dimasak dengan bumbu akan cepat meresap ke dalam dagingnya. Katanya sih memasak ayam kampung cukup sulit, tapi kalau kita tahu caranya, ternyata nggak sesulit itu kok. Kuncinya ada pada bumbu yang digunakan, harus lebih banyak dibandingkan ayamnya supaya si ayam kampung tidak alot. Dan kenapa di sini banyak tipikal ayam goreng basah? Sebenarnya selera aja sih, selera penggorengan ya, mau dia basah, mau dia kering itu sama. Cuman bedanya yang tadi digodoknya ini lebih lama, jadi lebih udah matang duluan gitu. Jadi mau dimakan pas rebusannya udah selesai juga bisa. Nah, ini ayam goreng basah ya Bu ya. Tapi kalau basah itu pompa air Bu. Nah, pasangan ayam goreng basah khas Purwakarta wajib ada lalapan dan sambal tomat hijau yang pedas, manis, dan sedikit asam.
Tapi di Purwakarta nggak cuma ada ayam goreng basah aja loh. Ada juga ayam goreng kering yang sekarang lagi hits. Nggak percaya? Lihat sendiri aja deh. Gimana? Ramai dan full banget kan tempatnya? Walaupun terbilang baru, rumah makan spesial ayam goreng kering ini sudah ada sejak tahun 2012. Dulu sang pemilik Kusnandar alias Mangkus berjualan dengan gerobak seadanya. Tapi sekarang lihat deh, sudah punya tempat sendiri yang lokasinya dekat dengan Taman Air Mancur Sri Baduga. Dengar-dengar nih, dalam satu hari di rumah makan ini sampai habis ratusan bahkan ribuan potong ayam loh. Wah, coba kita cross check ya. Katanya di sini setiap harinya ngabisin ribuan ayam, bener? Betul. 1000 potong. Kalau hari Minggu, Sabtu Minggu itu rata-rata 800 sampai 1000 potong. 1000 potong ayam? Iya. Berarti berapa ekor itu? 250 ekor. Sehari itu? Berbeda dengan ayam goreng basah, ayam goreng kering buatan Mangkus memakai jenis ayam goreng pejantan. Alasannya karena ayam goreng pejantan lebih besar dan lebih mudah untuk diolah dibandingkan ayam kampung. Dari segi bumbu pun berbeda. Kalau ayam basah dominan kencur, ayam goreng kering lebih banyak kunyit dan lengkuas. Nah, kenapa nih ayam goreng kering khas Purwakarta ini nggak pakai serundeng, Pak? Memang kalau khas Sunda itu nggak pakai, beda sama khas-khas Jawa, Lamongan kayak gitu. Ya, kalau khas Sunda itu betul-betul memang toh ayam nggak pakai ada kremesnya gitu kayak gitu. Memang ini kalau tipikal ayam goreng di sini kering banget ya, Pak? Kering, biasanya permintaannya yang banyaknya Garing. iya. Ayam goreng Purwakarta, mau jenisnya basah atau kering, semuanya sama. Tidak memakai tambahan serundeng kelapa ataupun kremesan. Jadi ayamnya digoreng lebih lama dari ayam goreng basah. Gak heran teksturnya pun jadi lebih garing dan renyah ketika dimakan. Untuk sambal pendampingnya ada sambal ijo, terbuat dari cabai rawit putih dan tomat hijau. Tapi semua bahan sambalnya harus ditumis dulu, makanya sambalnya disebut sambal dadak tumis. Dalam satu hari bisa habis 15 kilo cabai rawit putih dan 12 kilo tomat hijau tuh untuk membuat sambal ijo. Karena menggunakan banyak tomat, rasa sambal dadak tumisnya tidak terlalu pedas. Nah, tipikal ayam goreng kering ini adalah kalau misalkan dari teknik masaknya ya. Teknik gorengnya tepatnya, karena kalau ayam goreng itu semakin lama maka semakin garing. Kalau ayam goreng basah itu culup baru berapa menit langsung diangkat ya. Kalau kering ini terus. Dan minyaknya benar-benar harus panas. Kalau apinya juga besar ya, kalau nggak panas, nanti ayam gorengnya malah jadi alot ya Pak ya. Betul. Ya kan? Jadi makanya ini tipikal ayam goreng kering itu harus diperhatikan pertama minyak dan apinya. Betul ya Pak ya? Ayam goreng dipercaya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Penemu resep pertama ayam goreng baru terbit pada tahun 1747 yang dibuat oleh Hannah Gleasing. Lalu ayam goreng menyebar ke penjuru dunia dan mulai banyak gerai-gerai ayam goreng di benua Amerika. Bahkan variasi ayam goreng, yakni ayam goreng tepung, mulai populer di Amerika pada tahun 1950-an dan masih eksis sampai sekarang. Menu yang satu ini meski sederhana tapi nggak membosankan. Ayam goreng merupakan makanan klasik yang tak pernah kehilangan penggemarnya. Mau ayam goreng basah atau kering, tetap menjadi favorit kebanyakan masyarakat Sunda khususnya Indonesia pada umumnya.